Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sultantina Ika Dwi Chandra. Saya dari kelas 10 TKJ 3 akan mempresentasikan tentang macam-macam kegunaan kabel dalam jaringan komputer. Nah, materi yang akan saya sampaikan di antara lain adalah kelebihan dan kekurangan kabel dalam jaringan, fungsi kabel, pengertian kabel, dan bagian-bagian kabel. Nah, kita selanjutnya akan membahas materi yang pertama, yaitu kelebihan dan kekurangan kabel dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah kelebihan. Di antara lain ada 4 macam, yaitu yang pertama, jaringan kabel bisa menyuplai kebutuhan jaringan di daerah pelosok yang belum memiliki akses point secara wireless. Yang kedua, cost atau biaya untuk membangun jaringan kabel masih jauh lebih murah daripada wireless. Yang ketiga, jaringan kabel cenderung lebih stabil dalam mentransmisikan data. Yang keempat, jaringan kabel juga cenderung tidak terpengaruh cuaca. Selanjutnya, kekurangan ada 3 macam, yaitu diantaranya yang pertama, membutuhkan jumlah kabel yang banyak untuk suatu jaringan yang luas dan juga besar. Dan yang kedua, penempatan kabel yang harus diperhatikan agar terhindar dari masalah-masalah kabel seperti digigit oleh hewan pengerat. Yang ketiga, terkadang instalasi yang melibatkan banyak kabel sering terlihat tidak rapi dan berantakan oleh kabel. Materi yang kedua yaitu fungsi kabel. Fungsi dari sebuah jaringan kabel itu sendiri adalah mentransmisikan data yang diperoleh dari server menuju komputer user atau klien dengan mengandalkan konektivitas dari sebuah kabel. Dengan adanya jaringan kabel ini, maka sebuah jaringan bisa dibangun hanya dengan cara mengkoneksikan kabel dengan server, klien, dan juga perangkat keras jaringan lainnya. Materi yang ketiga adalah macam-macam kabel. Di antaranya ada pengertian, ada bagian-bagian kabel, dan juga kelemahan atau kelebihan dari kabel. Yang pertama adalah kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri atas 2 penghantar, di mana salah satu penghantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar satunya lagi dengan pola melingkar. Prinsip kerja koaksial dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Bagian-bagian kabel koaksial. Yang pertama, isolator luar atau outer jacket, yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua, pelindung atau disebut juga grounding atau buried copper shielding, yang merupakan serabut kabel terpilin bersila yang berfungsi mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Yang ketiga, isolator dalam atau plastic insulation, yang merupakan kulit pelapis kabel konduktor. Yang keempat, konduktor atau copper konduktor, merupakan inti kabel tunggal atau serabut yang berfungsi sebagai medium transmisi data. Kelemahan kabel koaksial. Salah satu kelemahan utama dari jenis kabel koaksial ini di dalam jaringan adalah karena memiliki jangkauan dan juga kualitas pentransmisian data yang terbatas, sehingga sudah jarang digunakan. Selain itu, kabel koaksial juga dinilai kurang fleksibel, terutama apabila dibandingkan dengan kabel twisted pair. Yang kedua adalah kabel twisted pair, merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja dari kabel twisted pair adalah dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel twisted pair ini terbagi atas jenis, yaitu STP, shielded twisted pair, dan UTP, unshielded twisted pair. STP adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus tembaga 1 aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik.
UTP adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel terpiling mirip kabel telepon. Untuk kabel twisted pair sendiri, jangkauannya tidak lebih jauh dari 100 meter. Kecepatannya bervariasi dari mulai 10 megabit per detik sampai 1000 megabit per detik atau 10 gigabit per detik. Kabel twisted pair memiliki 3 jenis kabel utama. Berikut ini beberapa jenis kabel twisted pair beserta ciri-cirinya. Yang pertama, UTP, Unsalted Twisted Pair. Kabel UTP dalam aplikasinya tidak mendukung sebuah perlindungan atau proteksi dari kumpulan spiralnya karena tidak memiliki perlindungan apapun pada bagian kabelnya. Maka, kabel jenis UTP ini memiliki kelemahan utama, yaitu sangat rentan dan juga sensitif terhadap voltase tinggi dan juga medan magnet. Kabel UTP banyak digunakan pada kabel jaringan telepon dan juga jaringan LAN atau LAN kecil. Yang kedua ada FTP, Foil Twisted Pair. FTP memiliki spesifikasi yang lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP karena lapisan kabelnya dilindungi oleh semacam foil, sehingga hal ini membuat kabel jenis FTP memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap noise dan gangguan magnetik dibandingkan dengan kabel UTP. Yang ketiga ada STP atau Shielded Twisted Pair. Hampir sama dengan kabel FTP, kabel STP juga memiliki perlindungan di dalam lapisan kabelnya. Yang membedakan hanyalah bahan yang digunakan untuk melapisi susunan kabel twisted pair-nya. STP juga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menangkap. Yang ketiga ada kabel fiber optik. Kabel ini tidak seperti dua kabel sebelumnya yang menggunakan tembaga sebagai media penghantarnya. Kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terbuat dari kaca yang dikirim oleh FO ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Bagian-bagian kabel fiber optik sebagai berikut. Pertama, pelindung kabel atau cable jacket, yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Yang kedua, pelindung fiber atau strengthening fibers, berfungsi menjaga kabel dari benturan keras. Yang ketiga, lapisan plastik atau coating, berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Yang keempat, lapisan tipis atau cladding, berfungsi sebagai pembatas yang memuat gelombang cahaya sehingga data dapat ditransmisikan. Yang kelima, fisik medium utama atau core, berfungsi sebagai medium transmisi data. Kelebihan fiber optik. Yang pertama adalah mampu mentransmisikan sinyal dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, simple dan juga fleksibel. Yang ketiga, dapat mentransmisikan sinyal cahaya. Yang keempat, tahan terhadap gelombang radio. Dan yang terakhir, kelemahan fiber optik. Yang pertama adalah harga instalasi yang tinggi. Yang kedua, tidak semua provider mau mendukung jaringan menggunakan fiber optik. Yang ketiga, apabila digunakan pada jaringan sederhana dan kecil, tidak akan berpengaruh banyak. Yang keempat, kecepatan transmisi masih dibatasi oleh provider. Nah, kesimpulannya dari materi ini, semoga kalian bisa membedakan mana kabel koaksial, mana kabel twisted pair, dan juga mana kabel fiber optik. Dan semoga kalian juga bisa tahu tentang pengertian bagian-bagian kabel dan juga kelemahan atau kelebihan kabel. Dan sekian dari presentasi saya, dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan atau ucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.